Pilihlah dahulu Vespa, sepeda, atau becak. Dari pilihan ini akan terjawab karunia istimewa apa yang sudah diterima, dan lanjutkan pembahasan dari Romo Joseph. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-181 di tahun 2024 ini. Saudaraku, izinkan saya mau menyapa Anda. Bagaimana kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, dari ujung-ujung desa, pelosok-pelosok, atau bahkan di luar negeri, dan juga apapun yang sedang Anda perjuangkan hari ini, semoga diberkati oleh Tuhan. Sebagai seorang imam, sebagai seorang romo, sebagai seorang pelayan umat, saya selalu berdoa buat Anda. Tadi baru saja saya merayakan Ekaristi, saya berdoa khusus buat Anda semua. Semoga Anda tahu dan sadar siapa diri Anda yang sesungguhnya, dan juga supaya Anda juga tahu dan sadar bisa memaksimalkan karunia-karunia khusus yang Tuhan berikan secara istimewa untuk masing-masing dari kita. Jangan sampai saudara-saudara kita itu nggak tahu kita ini siapa sih sesungguhnya, atau kita juga nggak tahu Tuhan nugasin kita apa, kekuatan-kekuatan apa yang Tuhan kirim buat kehidupan kita supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Jangan sampai juga kita sibuk sama yang lain. Karena kita nggak tahu tugas panggilan kita apa. Kita nggak pernah menggunakan kasih karunia Tuhan itu karena tidak pernah disadari, tidak pernah dilatih, tidak pernah dipupuk. Sehingga alhasil hidup menjadi terlalu berat untuk dijalani. Masalah-masalah terus, kalah dan kalah terus dalam perjuangan hidup. Maka izinkan saya sebagai seorang pengajar kitab suci membuka identitas Anda. Nah, bukan sebuah kebetulan kalau Anda tahu penonton Bible Learning yang lama-lama pasti udah sadar betul kalau Romo Joseph sampai udah ngeluarin pajangan-pajangan zaman dulu ini pasti disuruh memilih. Ya, Anda betul. Ada 3 barang. Yang satu Vespa, motor Vespa. Yang kedua ini sepeda. Yang ketiga ini becak. Silakan Anda pilih, tulis di kolom komen. Ya Tuhan, bantu aku untuk mengenali siapa diriku, kasih karunia apa yang sedang bekerja dalam diriku untuk menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawabku di dunia ini. Tulis di kolom komen. Minta tuntunan Roh Kudus dan jangan ganti-ganti. Maksudnya itu. Oke, Romo, saya tim Vespa Romo. Romo, saya tim sepeda Romo. Romo, saya tim becak. Silakan Anda pilih dan tulis di kolom komen. Apa sih Romo Joseph suruh milih begitu? Suruh naik becak, suruh naik sepeda, suruh beli Vespa? Bukan itu. Di balik benda-benda ini saudara-saudara, ada 3 pilar dalam sejarah umat pilihan. Maksud saya begini, memasuki pertengahan Juni 2024, kita akan dituntun atau kita sudah dituntun dengan bacaan-bacaan pertama dalam perayaan Ekaristi. Kalau Anda peka, Anda ingat, memori Anda sungguh kuat, kita sudah membaca apa coba? Kita udah baca kitab 1-2 Raja-Raja. Kita sudah baca 1-2 Tawarik. Kadang-kadang kita juga dibacakan kitab Yosua. Kadang-kadang kita dibacakan bagaimana beberapa kitab Nabi, bukan? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kitab suci ada sebuah kelompok yang disebut dengan kitab-kitab sejarah. Itu setelah kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, mulai dari situlah disebut dengan kitab sejarah, yaitu Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, dan Nehemia. Itulah yang disebut dengan kitab-kitab sejarah. Sesuatu dikatakan sejarah berarti kisah itu bukan legenda, bukan cerita rakyat, bukan isapan jempol belaka. Sebuah buku tulisan peristiwa disebut sejarah kalau itu sungguh-sungguh terjadi. Tempatnya jelas, peristiwanya jelas dan runut.
orang-orangnya jelas, pernah hidup, pernah ada, pernah berinteraksi, pernah berhubungan satu sama lain. Maka kalau Anda mau tahu bagaimana sih sejarah hidupnya bangsa pilihan Allah ini, bacalah kitab-kitab yang tadi saya sebut tadi, dari Yosua sampai Esra dan Nehemia. Di situ Anda akan melihat betul-betul dinamika relasi antara umat Allah dengan Allahnya. Antar mereka dengan bangsa-bangsa sekitar, mereka dengan Allah, Allah dengan bangsa-bangsa sekitar. Ini bagaimana nih dinamikanya luar biasa. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa sejarah umat pilihan ini akan baik-baik saja atau amburadul tergantung pada 3 pilar dalam kehidupan mereka. 3 pilar inilah yang saya akan ungkap saudara-saudara. Kalau kita baca bacaan pertama sejak Juni pertengahan, kita akan melihat itu bagaimana raja. Ada raja yang baik, ada raja yang jahat, bukan? Raja yang baik akan memimpin umatnya. Raja yang baik akan melindungi umat Allah ini. Raja yang baik akan bijaksana. Raja yang baik akan berpegang pada kuasa Allah, sehingga rakyat yang dipercayakan kepadanya akan terpaut pada Allah. Meskipun tantangan datang silih berganti, tapi sebagai pemimpin, wakil Allah di dunia ini, yaitu raja, akan melindungi umatnya, akan memancarkan kasih karunia Allah. Itu raja yang baik. Raja yang baik ini akan sangat amat menentukan. Dilihat apakah dia melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah atau dia melenceng. Akan dilihat si orang pemimpin ini apakah dia setia dan taat. Akan dilihat ini sebagai seorang pemimpin apakah dia betul-betul mendengar suara Allah dan melakukannya. Itulah yang disimbolkan oleh Vespa ini. Seorang raja. Seorang raja ini akan digoda dengan kekuasaan, akan digoda dengan kekayaan, akan digoda dengan popularitas. Hidupnya banyak sekali pertentangan, peperangan demi peperangan, penaklukan demi penaklukan, secara harafiah maupun secara simbolis. Saudara-saudara yang memilih Vespa tadi, bisa jadi identitas Anda adalah seorang raja. Bukan raja yang pakai mahkota, pakai pakaian kebesaran, tetapi punya kualitas kepemimpinan. Saya nggak tahu apakah Anda sering jadi ketua lingkungan, apakah Anda sering memimpin ini dan itu. Ada kualitas kepemimpinan, dan di situ Tuhan sangat amat mengutus Anda untuk memimpin keluarga Anda, memimpin orang-orang di sekitar Anda. Tapi apakah Anda tahu saudara-saudara, hal pertama yang harus dipimpin oleh seorang pemimpin adalah dirinya sendiri. Maka Anda yang memilih Vespa ini, coba sadari apakah ada kualitas kepemimpinan dalam diri Anda. Kayaknya kalau Anda yang ngatur, kalau Anda yang memutuskan itu biasanya lancar. Itu ciri-cirinya. Nah, tapi saudara-saudara ingat ya, seorang raja godaannya juga besar. Banyak dalam sejarah umat Allah ini raja-raja yang tidak setia, raja-raja yang mabuk dengan segala berhala-berhala, raja yang mabuk oleh segala godaan-godaan dunia, takut, cemas, gak bisa tidur, gelisah, diancam oleh para musuh. Tapi setiap raja yang memimpin dengan kekuatan Allah biasanya akan berakhir baik. Nah, itu keren bukan? Nah, ternyata saudara-saudara, setelah ada raja-raja baik, ada raja-raja yang tidak baik, ada juga figur yang lain, yaitu nabi. Bagaimana ini? Selain ada raja, ada figur-figur nabi yang mendampingi. Tapi kita tahu sejak 1-2 raja-raja, ada nabi-nabi palsu, ada nabi-nabi yang sejati, atau nabi-nabi yang besar. Yang benar maksudnya. Saudara-saudaraku, nabi itu apa sih? Nabi berperan sebagai menyampaikan suara Allah, pesan Allah. Nabi ini adalah orang yang jiwanya sangat sensitif. Sensitif bukan dikit-dikit baper, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa. Bukan itu. Tetapi orang yang jiwanya lebih peka terhadap suara Allah.
Allah dalam bersuara dalam kitab nabi-nabi bukan melalui kata-kata saja, tapi lewat aneka macam peristiwa. Orang yang punya jiwa kenabian, fungsi kenabian dalam dirinya, biasanya dia peka. Dia mampu dengan peka dan jeli menganalisa gejala demi gejala. Masyarakat, alam ciptaan, keluarganya, relasi si A dan si B, bagaimana ini semua berjalan dengan baik atau tidak, apakah ada gelombang atau lagi damai, itu dilihat oleh orang-orang yang punya kepekaan seperti ini. Apakah benar saudara-saudara Anda yang memilih becak punya kepekaan? Mungkin selama ini tidak pernah Anda sadari ketiban-tiban seperti itu, atau selama ini disia-siakan. Nah, untuk orang-orang yang punya panggilan sebagai seorang nabi ini, biasanya kekuatannya di mulutnya. Bagaimana dia kalau bersuara, kalau dia menyampaikan sesuatu itu jelas biasanya. Bisa ditangkap, bisa diterima oleh orang-orang yang mendengarnya. Kemudian juga kalau dia udah membela keadilan, dia paling gak suka sama hal-hal yang tipu-tipu, selintas-selintut. Orang main belakang dia paling gak suka. Dia sangat suka orang yang terang-terangan ini. Dia akan ngomong, dia akan berani menegur dan mengkritik. Meskipun kadang-kadang merugikan dia sendiri. Nah, selama nabi-nabi ini menyuarakan suara Allah, menyuarakan kebenaran Allah, bukan suaranya sendiri, bukan pikirannya sendiri, sok-sokan sebagai nabi, ngaku-ngaku sebagai nabi, nanti jatuhnya pada nabi-nabi palsu. Nabi adalah orang yang betul-betul menjaga kepekaan dengan Allah, punya relasi sangat istimewa dengan Allah, menjadi alatnya Allah, perpanjangan mulutnya Allah. Itulah nabi. Apakah ada dalam diri Anda, saudara-saudara yang terkasih? Ada, Romo, tapi selama ini saya masih jadi nabi-nabi palsu, Romo, yang lebih menyuarakan pikiran, keinginan, kehendak. Saya bungkus aja seolah-olah saya bisa begini, saya bisa begitu. Hati-hati dengan nabi palsu. Nabi asli, nabi yang sejati adalah nabi yang betul-betul hanya berpegang pada kuasa Tuhan. Tuhan akan mengutus dia. Yuk, di sini ada yang gak benar, kamu beresin. Di sini ada yang curang, kamu beresin. Mungkin orang-orang yang menyuarakan nabi ini pekerjaannya guru atau hakim di dunia pengadilan, atau orang-orang yang bekerja untuk menegakkan keadilan, entah polisi atau apa. Ini cocok di sini. Saudara-saudara, jangan sampai nabi-nabi juga banyak dalam perjanjian lama. Godaannya sama. Kerjanya nabi-nabi kan di istana raja. Kalau rajanya menyogok mereka dengan uang, dengan harta yang berlimpah, mereka akan bersuara apa-apa yang mau didengar oleh raja dan pimpinan, oleh umatnya, yang menyenangkan hati mereka. Tapi bukan suara Allah. Nabi bukan orang yang menyenangkan semua orang. Bukan itu. Tapi Nabi menyuarakan suara kebenaran Allah. Harus dikatakan meskipun terkadang menyakitkan. Saudara-saudara yang terkasih, yang ketiga, udah jelas dong, ada raja, ada nabi. Yang ketiga apa? Imam. Imam bukan melulu, oh itu Romo Yosef berarti. Bukan. Peran imam atau fungsi imam juga dimiliki masing-masing dari kita. Peran imam atau fungsi imam adalah pengudusan. Pengudusan. Bukan memimpin ekaristi pertama-tama ya. Bukan membaptis, memberikan sakramen, atau mengunjungi orang sakit. Itu yang tampak. Tetapi yang sejati, peran imam adalah untuk menguduskan. Menguduskan itu apa sih, Romo? Ini penting. Kudus artinya terpisah. Kudus artinya tidak ada noda. Kudus artinya bersih. Berpusat pada Allah yang kudus. Sehingga umatnya diajak untuk kudus. Tapi sulit sekali dari sejarah orang Israel kita bisa melihat orang-orang umat pilihan ini sulit sekali untuk hidup kudus. Maka diperlukan fungsi perantara, yaitu imam. Imam akan membawa umat pilihan ini pada Allah, permohonannya, ucapan syukur mereka, sembah bakti mereka. Demikian juga dengan imam memberikan, menyampaikan, menyalurkan berkat-berkat Allah kepada umatnya. Jadi imam ini fungsinya jembatan.
Nah, kalau jembatan saudara-saudara memang ya indah. Apalagi jembatan di Palembang, Sungai Musi, jembatan di Madura, Surabaya, jembatan di Golden Bridge di San Francisco. Itu indah bukan kalau lihat jembatan. Tapi kalau jembatan apa? Kan orang cuma lewat doang. Diinjak-injak juga, dilewatin doang. Jembatan inilah imam ya. Saudara-saudaraku yang terkasih. Imam tidak boleh kaya. Karena kalau kaya dia menahan. Berkat-berkat dari Tuhan ditahan buat dirinya. Maka jadilah imam-imam yang tidak baik. Imam-imam yang buruk. Imam harus bisa melepaskan. Dia sadar dirinya hanya numpang lewat saja. Ya, dia dikenal ya cuman gara-gara efek. Karena dia jadi jembatan ini. Maka orang-orang yang punya peran menjadi imam, hidup doanya betul-betul menjadi kekuatan. Relasinya dengan Allah tidak pernah boleh terputus karena dia tugasnya menguduskan. Gak bisa rinso yang kotor, deterjen yang kotor bisa membersihkan pakaian yang kotor. Yang ada makin kotor. Maka imam ini dituntut oleh Allah. Hidupnya terpisah, hidupnya berbeda, cara hidupnya. Cara dia kepemilikan, cara dia bersikap, cara dia berelasi, cara dia berdoa, cara dia mempersembahkan dirinya harus sangat berbeda. Jangan sampai menjadi imam-imam yang seperti dalam perjanjian lama. Imam-imam ini dikritik. Dari mulut imam keluarlah pengajaran. Tetapi dalam sejarahnya umat pilihan ini, orang tidak menemukan lagi dalam mulut seorang imam pengajaran demi pengajaran, firman-firman Tuhan. Seorang imam harus mempersembahkan korban. Seorang imam betul-betul bisa menguduskan dirinya dan supaya dia bisa menguduskan umat yang dipercayakan kepadanya. Jadi, saudara-saudara, nabi, imam, dan raja. Peran ini ada, kita miliki sejak kita dibaptis. Kita punya, bukannya nggak punya, kita punya. Jangan merasa Romo saya nggak punya 2, saya nggak punya 3, saya nggak punya 1, saya nggak punya semua Romo. Tiga-tiganya ada. Tinggal bagaimana peran-peran itu yang kita mau kembangkan. Yang diutus oleh Allah kepada kita. Sebagai pemimpin yang bijaksana, yang penuh hubungan relasi dengan Allah. Sebagai imam dan juga sebagai nabi. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketiga hal itu sebetulnya 3 peran itu bisa dilakukan kalau ada ini. Ada cinta, saudara-saudara. Jalani hidup kita pakai kasih, pakai hati, sepenuh hati. Betul-betul. Jangan setengah-setengah, jangan hitung-hitungan, jangan ya yang mana yang menguntungkan kita jalanin, yang ini nggak menguntungkan kita tinggalkan. Karena apa saudara-saudara? Dalam bacaan Injil, yang dibacakan lagi-lagi masih khotbah di bukit. Matius bab 7, 15-20. Bagus banget. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Lagi-lagi ada imam yang baik, ada imam yang gak baik. Ada nabi yang baik, ada nabi palsu. Ada raja yang baik, ada raja yang tidak baik. Kali ini nabi yang palsu. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Anda mau jadi punya kepemimpinan imam, nabi dan raja, orang akan melihat dari buahnya. Hasil pelayanan kita. Apa yang keluar dari diri kita. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Maka dari itu saudara-saudara, mari hasilkan buah yang baik. Kita sadar kita ini adalah pohon yang baik. Ada Tuhan dalam diri kita. Kita berakar dalam Tuhan. Maka segala yang baik yang kita serap dari Tuhan akan kelihatan, akan dinilai oleh orang lain dari buahnya. Bukan dari aksesoris yang menempel, bukan dari gelar, bukan dari jabatan, bukan dari harta, tapi hasilnya. Mudah-mudahan keluarga yang baik menghasilkan anak-anak yang baik,
Mudah-mudahan pasangan suami istri yang baik dan setia akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik dan setia juga. Saya Romo Yosef akan berdoa buat Anda, semoga kita sadar siapa diri kita, bagaimana Tuhan mau memakai kita, menugaskan kita sebagai memimpin, menguduskan, menyuarakan kebenaran. Semoga berkobar-kobarlah dalam diri kita 3 peran itu. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.